Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Oke, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan umat muslim dimanapun berada, baik itu di Indonesia, di Malaysia, dimanapun berada, tentu akan sama-sama akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan semua guys ya, diberikan umur panjang, kesehatan untuk bisa memaksimalkan di bulan suci Ramadan dengan puasa dengan baik, sholat sunnahnya segala macam. Semoga dipermudah dan menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya saya ingin melihat guys ya, di sini seperti apa nih komentar para anak muda Indonesia yang mana kok bisa banyak memilih kuliah di Malaysia ketimbang di Indonesia itu sendiri gitu guys ya. Dan mari kita tengok sama-sama videonya. Mungkin korang boleh support channel ini, yang belum support ya subscribe, like dan komentar. Jom kita tengok videonya dan seperti apa komentar para orang-orang Indonesia ataupun anak muda Indonesia ini tentang Malaysia. Bagaimana kuliah di Malaysia itu enak segala macam, dan bagaimana nih perbandingan antara kuliah di Indonesia dan kuliah di Malaysia. Oke, langsung kita lihat videonya. Jom. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ubur-ubur ikan bilis. Oke. Woi lu jangan jadi iblis, ubur-ubur ikan lele. Duit ringgit wangi le. Anjir selebe senggol dong. Aduh. Topik yang gua akan bahas adalah tentang pendidikan atau universitas di Malaysia. Banyak yang mengira pendidikan di Malaysia itu biasa-biasa aja. Kita harus akui, ranking Universitas Malaysia di atas kita loh. Wow. Selain itu pemerintah Malaysia juga memberi beasiswa lo untuk pelajar asing yang layak. Masya Allah. Untuk biaya kuliah. Banyak yang bilang lebih murah di Malaysia. Biaya hidup lebih murah di Malaysia. Terbaik. Dan pelajar asing juga dapat kemudahan lo dari pemerintahnya. Gua juga ada membaca komen netizen Indonesia. Mereka semua berminat kuliah di Malaysia. Wah, gila. Kalian ingat paman tua ini? Dia lebih suka orang Indonesia kuliah di Tiongkok. Ya udah nggak apa-apa kan, pilihan masing-masing ya. Mau di Tiongkok ataupun di Timor Leste juga nggak apa-apa. Tapi nyatanya banyak orang Indonesia yang dapat beasiswa dari Malaysia. Mereka bersyukur, makanan halal banyak. Yang nggak pandai bahasa Inggris is okay. Kan bahasa kita sama, dosennya sportif dan tulus. Bagi gua keren kalau lu bisa dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia. Dan kalau lu udah tamat S1, S2, S3, ada dapat tawan bekerja di Malaysia. Lu tampung aja, karena kalau lu balik Indo takutnya susah cari kerja. Iya betul. Walaupun tamatan lu tinggi, takutnya entar lu menyesal. Oh ya, gua mau bilang, universitas si Malaysia sudah bertaraf dunia ya. Wah gila. Ubur-ubur di Selat Melaka. Asik. Mana nih SMK? Uhui asek skubidu-bidu. Kalian tengoklah videonya, gua mau berak dulu. Ubur-ubur makan kerak, bye-bye, gua mau berak. Teman-teman semua, Bapak Ibu, bentar guys ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang tonton video originalnya dan boleh korang support video ataupun channel dari channel ini guys ya. Oke, ini kita tengok statement komentar dari Kokori yang mana. Oke, kita tengok langsung saja lah videonya guys ya. Anak yang SMA dan berencana untuk kuliah mungkin bisa mempertimbangkan untuk menyekolahkan anak Anda di Tiongkok. Di Tiongkok. Ya. Kenapa? Karena uang kuliahnya kurang lebih sama seperti Indonesia. Uang kuliah khususnya di universitas negeri sekarang ini sudah mahal ya. Jadi boleh dipertimbangkan daripada kuliah di dalam negeri, mending disekolahkan di Tiongkok. Kamu tahu nggak sih ujian masuk kuliah di Cina itu nyeremin banget. Gimana enggak nih, coba kamu lihat tes masuknya. Ada yang sampai diinfo segala, ada yang belajar semalaman sampai nggak tidur. Bahkan ada juga yang udah ngulang tes masuk sampai puluhan kali. Jadi tes masuk kuliah di Cina ini dikenal dengan istilah gaokao. Setiap tahunnya jutaan murid SMA di Cina ngikutin ujian seleksi masuk perguruan tinggi ini. Saking beratnya nih, banyak pihak yang nyebut ujian masuk kuliah di Cina ini ekstrim. Soalnya berlangsung selama 9 jam dan dilakuin selama 2 hari. Soal-soal tes masuknya juga dilengkapin sama GPS supaya nggak bocor. Siswa dilarang bawa handphone ataupun jam tangan nih ke ruangan ujian. Bahkan ada petugas dengan alat pendeteksi metal. Wah, ketat banget sih ini. Semoga kesehatan mereka baik-baik aja ya. Amin.
Yang nanya juga punya uang, jawab yang bener dong. Alasannya apa? Burukkah swasta di Indonesia? Oke. Mbak Serlinda, kalau Mbak bisa membaca, tidak buta aksara, silakan dibaca dulu captionnya Mbak. Jangan buru-buru komen. Tapi karena udah terlanjur komen dan kelihatannya memang males baca, jadi gue jelasin lebih detail lagi. Kenapa gue nggak ngambil swasta yang ada di Indonesia. Oke. Ini alasan guys ya dari pemuda Indonesia tentang kenapa sih dia ini memilih tidak memilih istilahnya berkuliah swasta di Indonesia. Kenapa memilih di Malaysia begitu guys ya. Dan kita kembali lagi tadi ya bahwa yang dibahas oleh Kokori ya yang menawarkan ya buat pemuda-pemudi Indonesia supaya berkuliahlah ke Tiongkok gitu guys ya. Ketimbang di Indonesia begitu guys ya, daripada ke Tiongkok ya. Tentu dari segi bahasanya saja mungkin banyak penyesuaian segala macam, dan apa yang dikatakan video tadi bahwa agak ekstrim guys ya bagaimana tesnya di Cina atau di Tiongkok begitu guys ya. Dan tentu rakyat Indonesia ini pemuda-pemudinya lebih enak lah, lebih enjoy istilahnya berkuliah di Malaysia. Pertama mungkin bahasanya lebih mudah dipahami karena kan Melayu begitu guys ya. Terus apalagi tidak jauh ya, artinya untuk mau pulang dari Malaysia ke Indonesia juga tidak jauh, artinya tidak juga memerlukan uang yang banyak begitu guys ya. Tetapi kualitasnya ya di Malaysia ini setara dunia gitu guys ya. Internasional begitu guys ya. Itu yang sebenarnya membuat kenapa sih rakyat Indonesia ini pemuda-pemudinya banyak ingin berkuliah di Malaysia ya. Tentu perbandingannya itu guys ya. Artinya di Indonesia mungkin banyak ya perkuliahan yang memang berkualitas begitu. Tetapi berkualitasnya kuliah di Indonesia itu lebih berkualitas lagi berkuliah di Malaysia begitu guys ya. Tentu itu juga suatu pilihan untuk rakyat Indonesia yang ingin berkuliah di Malaysia begitu guys ya. Tentu ingin berkualitas yang baik dengan harga yang tidak terlalu mahal begitu guys ya. Tentu pilih ke Malaysia begitu guys ya. Bagaimana jawaban dari pemuda Indonesia ini guys? Kita lanjut videonya ya. Well, swasta-swasta yang ada di Indonesia bagus-bagus. Oke, bagus-bagus ya. Iya. Buruk adalah konotasi yang kurang baik dalam dunia pendidikan. Oke. Just so let you know. Kalian bisa cek sendiri ya di QS Sport Ranking. Kalian bandingin Malaysia dengan Indonesia. Kampus-kampus swastanya ya khususnya. Apa sih kampus-kampus yang terkenal di Indonesia untuk swasta? BINUS, Telkom. UII. Rankingnya ribuan. Masih kalah jauh lo tahu dengan kampus-kampus yang ada di Malaysia. Dan local Malaysian Uni itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Semua kampus di Malaysia sudah menggunakan bahasa Inggris. Karena orang Malaysia itu ada tes namanya MUET. MUET ini kayak IELTS-nya orang Malaysia. Dan itu diakui loh guys secara internasional. Gak semua negara sih. Kayak Australia ini nerima MUET juga beberapa kampus. UK juga nerima gitu. Jadi mereka kalau mau transfer ke Australia atau ke UK, biasanya mereka nggak butuh lagi IELTS. Karena mereka udah ada MUET. Sedangkan di Indonesia, lo tahu, lo pada masih tesnya TOEFL yang ITP. Gue nggak ngerti kenapa lo pada tesnya masih ITP. Kalau misalnya mau menggunakan akreditasi dari luar, minimal banget pakai yang standar internasional lah pak. Biar para mahasiswa-mahasiswi Indonesia ini nanti kalau mau kuliah ke luar negeri, mau transfer atau mau upgrade lanjutin degree, ya biar nggak tes-tes lagi IELTS, TOEFL preparation, tetek bengek, banyak banget yang dipersiapkan. Dan ini orang-orang juga pada nyerah gitu. Masih kalah jauh kalau dalam komunikasi bahasa Inggris ya. Indonesia dengan Malaysia ini masih kalah jauh, gue akuin itu. Karena di Malaysia itu udah sehari-harinya aja menggunakan bahasa Inggris mereka. Kayak udah bahasa pemersatu gitu. Karena bahasa Melayu itu digunakan rata-rata etnik Melayu aja. Sedangkan yang Cina, India mereka pakai bahasa masing-masing mereka. Nah, kalau ketemu ya pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin ini bahasa pemersatu lah istilahnya guys, bahasa Inggris. Tetapi juga saya pernah mereaksi video yang mana saya salut juga di situ bahwa bukan hanya orang-orang Melayu yang berbahasa Melayu, tetapi dari etnis Cina ya, India begitu guys ya, fasih berbahasa Melayu. Itu yang buat saya itu juga wow, keren gitu guys ya. Mungkin ini sedikit perbaikan lah ataupun sedikit masukan lah untuk video abang ini ya guys ya. Artinya
tidak semua, artinya banyak sekali orang-orang Cina di Malaysia, orang-orang India begitu guys, tapi dia fasih berbahasa Melayu begitu guys ya. Dan bahasa Inggris ini bisa menjadikan bahasa pemersatu gitu guys ya. Bagaimana semua etnis ini bisa memahami satu sama lainnya dengan cara berbahasa Inggris. Itu yang buat saya tuh wow, gila ya, keren ya rakyat Malaysia ini benar-benar membiasakan gitu guys ya. Walaupun istilahnya campur-campur awalnya, tetapi itu suatu pembiasaan agar bagaimana kita ini terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris, karena semua teknologi segala macam ya tentu menggunakan bahasa Inggris. Itu membuat saya tuh wow, keren ya rakyat Malaysia ini, dan bisa menguasai gitu guys ya bahasa Inggris ini dengan baik, karena mungkin dari sekolah TDK, sekolah rendah begitu guys ya, dan sampai universitas itu mungkin sudah terbiasa untuk melakukan berbicara dengan bahasa Inggris. Terbaik guys ya. Dan ini penilaian langsung dari rakyat Indonesia itu sendiri, pemuda Indonesia. Kita next videonya. Lebih menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu. Dan sekolah-sekolah di Malaysia kan sendiri-sendiri, yang Melayu sendiri, yang Cina sendiri, yang Tamil sendiri gitu. Jadi wajar kalau kampusnya semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Wow. Dan juga banyak international uni juga yang dari luar negeri. Contohnya dari Australia, ada Monash, ada Curtin, ada Wollongong. Itu franchise-nya ada di Malaysia. Wow. Di Indonesia sekarang udah ada kan Monash, ada UTS College juga. Tapi Malaysia udah lama, udah dari dulu gitu. Jadi ya kalian bisa cek sendiri lah, kalau nggak percaya silahkan kuliah di Malaysia, coba kalian buktikan atau minimal visit kampus lah ya. Dan juga dari segi affordability, tuition fee-nya, living cost-nya, gue rasa nggak terlalu jauh gitu kalau dibanding sama Indonesia, beda-beda tipis lah. Dan menurut gue lebih banyak dapat pengalaman di Malaysia. Ini menurut pandangan gue pribadi sih. Terserah kalau kalian mau ngotot, swasta di Indonesia bagus kok, ya udah, it's up to you. Semoga menjawab. Thank you. Hai semua, saya Tia Arifin. Alhamdulillah Tia baru lulus daripada Asian University. Jadi pesan-pesan Tia kepada semua orang Indonesia yang mau belajar, bagus banget kalau kalian bisa belajar ke Malaysia, ke Asian University, karena memang pengalamannya tuh berbeda banget kalau kita hijrah untuk belajar. Jadi jangan lupa untuk belajar ya. Masuk terus. Benar sekali. Emang dulu mungkin tidak semua istilahnya kampus-kampus di Indonesia itu tidak baik begitu guys ya. Mungkin ada saja yang berkualitas, tetapi kalau dibanding dengan ranking ya itu artinya pengalaman mereka itu sendiri melihat bagaimana nih pengalamannya kuliah di Malaysia begitu guys ya. Tentu perbedaan ini yang membuat mereka ini bisa menilai gitu guys ya, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Malaysia begitu guys ya. Oke, semoga Indonesia juga bisa berkualitas dalam hal pendidikannya ya, baik itu universitas maupun sekolah-sekolah di bawahnya begitu guys ya. Amin ya rabbal alamin. Kita next ya guys. Satu, aku kuliah di Malaysia. Dan banyak banget yang nanya kenapa pilih Malaysia sih untuk melanjutkan pendidikan S1 double degree di Malaysia. Nah, biar afdol, gimana kalau kita transisi dulu pakai baju Melayu biar berasa perfect. Nah, alasan pertama adalah makanan. Tidak dipikiri, makanan itu berpengaruh besar loh. Dan gak ada bedanya kan makanan Malaysia dan Indonesia. Yang kedua ada lingkungan. Bisa belajar banyak budaya, bahasa, dan pengalaman yang menurut aku tuh priceless banget. Karena bisa bertemu dengan banyak orang dari beberapa negara di seluruh dunia. Dan lingkungan kuliahnya juga asri dan bagus banget. Yang ketiga, akreditasi. Akreditasi yang sudah pasti diakui di seluruh negara. Yang membuat aku juga langsung mengambil double degree sekaligus di Malaysia di jurusan International Business Management dan International Logistics di universitas yang ada di utara Malaysia. Oke guys, sebelum kita lanjut ya, itu saya tuh wow gitu guys ya. Kenapa? Apa yang dikatakan abang ini bahwa ini loh berkuliah di Malaysia. Pertama itu adalah banyaknya dari negara-negara lain untuk berkuliah di Malaysia. Artinya apa? Artinya kalau sudah seperti itu, artinya ya kampus-kampus di Malaysia ini menarik gitu guys ya untuk negara-negara lain ya untuk berkuliah di Malaysia. Ya, pastinya dari kualitas begitu guys. Itu membuatkan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya rakyat Indonesia, tapi banyak negara-negara lain di luar sana yang ingin berkuliah di Malaysia. Artinya apa? Berkualitas begitu guys ya. Itu membuatkan abang ini suka dengan kuliah di Malaysia begitu, bisa bertemu dari negara-negara lain, tetapi istilahnya
dari makanan juga salah satu ini adalah kurang lebih sama dengan Indonesia. Artinya penyesuaian itu mudah lah istilahnya. Dibanding kita berkuliah di luar negara, negara lainnya, mungkin penyesuaian dari makanan hal segala macam itu agak susah. Tetapi di Malaysia mudah untuk menyesuaikan makanannya segala macam, guys. Tetapi yang membuat saya tuh heran, respect juga terhadap Malaysia ini karena di situ tuh berkumpul gitu guys ya, bermacam-macam orang, artinya bukan hanya orang Indonesia tetapi banyak negara-negara lain yang berkuliah di Malaysia. Itunya artinya apa? Artinya berarti kualitas dari kampus-kampus di Malaysia ini memang begini ya. Kenapa memilih ke Malaysia begitu guys ya? Terbaik ya. Oke, kita next ya. Yang keempat ada budaya Budaya, yang serupa juga pastinya nggak buat kalian culture shock karena Indonesia dan Malaysia masih serumpun. Yang masih mengusung norma ketimuran. Yang terakhir adalah biaya. Ini nih yang selalu menjadi dilema. Sejujurnya tinggal di Indo dan Malaysia tuh menurut aku nggak ada bedanya ya. Apalagi nilai tukar uang yang tidak tinggi. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian masih mikir-mikir buat kuliah ke Malaysia karena terjangkau dan terakui. Ayo kuliah di Malaysia. Asik. Ayo kuliah di Malaysia. Mungkin teman-teman semuanya siapa di sini yang setuju ya antara Indonesia dan Malaysia adalah serumpun? Ya karena kita tahu banyak sekali setiap video saya segala macam banyak saja ada yang berkomentar itu tolak kata serumpun ya. Artinya itu dari netizen Indonesia yang tidak terima Indonesia Malaysia ini serumpun. Dan bagaimana pandangan teman-teman ya? Apakah Indonesia setuju dengan Indonesia Malaysia ini serumpun? Boleh komen di bawah guys. Kita next videonya. Ngapain sih universitas di oke. Wow, secara internasional terjangkau. Oke. Kalau gua compare educationnya Indo sama luar, otomatis luar tuh gue ngerasa kayak lebih bagus gitu ya. Oke. Entah kenapa cara pengajarannya ini itu kayak nggak bertele-tele gitu. Mereka tuh kelasnya singkat banget, kayak cuma 2 jam tapi benar efektif gitu sih. Wow. Dan untuk dosennya juga semuanya approachable, gampang. Terus kayak ngasih coursework, ngasih tugas atau ngasih assignment gitu-gitu tuh nggak ribet kayak dosen Indo. Dosen Indo agak ribet ya? Iya, dosen Indoan ya, gitu lah. Agak ribet ya dosen Indo ya. Dari teman ya. Tapi kalau misalnya dosennya sendiri ini lokal banyak kan? Atau iya, lokal sih. So far lokal semua sih. Lokal semuanya. Lokal semua. Malaysia itu negara yang seru banget, punya budaya yang kaya dan infrastruktur yang modern. Banyak banget universitas terkenal yang bisa dipilih. Salah satu keuntungan belajar di Malaysia adalah soal biaya. Dibandingin dengan negara lain, biaya hidup dan biaya kuliah di sana relatif lebih murah. Jadi bisa dipikir-pikir buat kalian yang lagi cari pilihan untuk kuliah di luar negeri. Malaysia juga terkenal dengan pendidikan yang bagus dan lingkungan yang nyaman buat pelajar internasional. Dengan budayanya yang ramah dan inklusif, kalian bisa cari tempat baru dari berbagai negara dan nikmati pengalaman yang beragam. Lokasi Malaysia juga strategis banget, cuma sekitar 2 jam flight aja. Gampang banget deh pokoknya buat kalian yang mau pulang atau kalau mau PP Indonesia Malaysia, setiap hari juga oke banget kok. Oke, Kenapa gue keren. pilih Malaysia sebagai negara untuk lanjut studi S2? Sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, jarak Indo-Malaysia tuh dekat. Jadi kalau Dekat misalnya banget, mau pulang guys. gampang dan harga tiket pun masih relatif murah. Oke. Dua, nggak susah cari makan makanan halal. Dan makan Indonesia tuh di sini banyak banget. Jadi nggak bakalan homesick. Harga makanannya pun murah. Bahkan bahan makanan mentah di sini lebih murah dibanding di Indonesia. Lebih yang paling murah. penting, Malaysia itu negara Muslim. Oke. Untuk ibadah itu kita nggak ribet. Setiap public places pasti udah ada surau atau musola. Nah, di setiap surau itu Keren. pasti udah ada telekung atau mukenanya. Tapi Info beasiswa S1 fully funded di Malaysia. Banyak banget nih yang tanya ke aku, Kak, beasiswa S1 di Malaysia tuh ada nggak sih? Cuman aku selalu jawabnya tuh aku nggak tahu. Ternyata Yusri ini kuliah S1 di Malaysia atau kuliah degree itu fully funded ya? Iya, betul. So boleh nggak sharing beasiswanya tuh beasiswa apa? Jadi nama kampus aku itu Al-Bukhari International University yang terletak di daerah Kedah, Malaysia. Kampus aku itu punya foundation yang bernama Al-Bukhari Foundation. Yayasan ini kasih bantuan beasiswa untuk orang-orang Malaysia maupun internasional. Benefit yang dia kasih itu ada 3. Ada tuition fee,
Yang kedua ada accommodation atau asrama. Yang ketiga ada monthly meal allowance. Untuk persyaratannya apa aja? Persyaratannya yang pertama itu berumur 18 sampai 22 tahun. Oke. Yang kedua statusnya single dan bersedia tidak menikah selama jenjang studi. Oke. Sertifikat TOEFL dengan minimal skor 550. Tersertifikasi lulus SMA, jadi harus ada ijazah SMA. Kemudian total gaji orang tua itu maksimal 4 juta rupiah. 4 juta Kalau mau tahu rupiah. info lebih lanjut di websitenya apa? Kalian bisa visit ke websitenya eayu.edu.my atau di Instagramnya @eayu.edu. Oke, karena dia intake-nya setiap bulan Oktober, jadi pasti dia akan buka di awal-awal tahun. Bentar lagi berarti. Jadi buat teman-teman yang tertarik mau kuliah di Malaysia gratis, fully funded, dapat uang saku juga. Wah, boleh gila, bersertifikat dapat di uang Indonesia. saku juga. Buat info lebih lanjut bisa ke TikToknya Yusri @cikgu Bandung. Semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aku bisa mulai warahmatullahi untuk tinggal di wabarakatuh. Malaysia itu tahun 2016. Oke. Aku mulai kuliah di sini, kuliah S1 di Asia Pacific University Bukit Jalil, Bukit jurusannya Jalil. International Business. Kenapa aku kuliah di sini? Karena yang pertama dekat dari Medan dan Oke. ada beasiswa yang ditawarkan oleh pihak kampusnya pada saat itu, dan aku mendapatkan beasiswa itu. Jadi uang kuliahku itu didiskon 40%. Jadi lumayan kan bagi orang tua aku untuk membayarnya, daripada aku kuliah ke Jakarta dengan biayanya yang nggak didiskon atau dapat beasiswa. Jadi mending ke Malaysia. Kalau misalnya mau pulang juga gampang dan dekat dan tiketnya Wah, murah. gila. Lanjut part 2 buat cerita gimana awalnya bisa kerja di sini ya, Bes. Soalnya udah kepanjangan videonya. Bye. Wah, beasiswa Malaysia ini uang sakunya Rp3.500 atau setara 12 juta rupiah. Gue mau 12 spill juta MTCP rupiah, scholarship dari guys. Ministry of Foreign Affairs Malaysia yang pendaftarannya masih dibuka sampai 14 Juli 2024 ini. Oke. Persyaratannya hampir mirip dengan Malaysia International Scholarship, tapi dia beda pemberi beasiswa aja. Maksimum usianya 45 tahun, minimum IPK-nya 3,5 dan wajib mencantumkan IELTS atau TOEFL. Persyaratan dokumennya nggak ribet kok dan masih bisa disiapin dalam waktu 2 minggu. Nah, bedanya dengan MIS, MTCP ini difokuskan lebih untuk jurusan Science, Engineering, dan Mathematics. Recipient awardee-nya pasti akan masuk international class, jadi pasti pakai bahasa Inggris ya, dan wajib bisa Pakai bahasa Inggris. guys. Ini list university yang bisa di-apply. Nah, untuk apply-nya tuh kita apply sendiri ya, jadi pihak pemberi beasiswa tidak mencarikan kita universitas. Kalau menurut gue sih, gas daftar sekarang, jangan sampai nyesel karena kapan lagi dapat uang saku sebanyak itu dan bisa kuliah di Malaysia dengan gratis. Wah, gila. Dan gak harus balik ke Indonesia. Buat kalian Bagaimana istilahnya rakyat Indonesia khususnya muda-mudi ya, bagaimana tidak tertarik gitu guys ya kuliah di Malaysia? Begitu banyak kemudahan yang ada di Malaysia begitu guys ya, dan kampus-kampus Malaysia ini berikan kepada yang mau berkuliah di Malaysia. Ini salah satu strategi menurut saya guys yang membuat Malaysia ini diminati gitu guys ya, negara-negara luar untuk berkuliah di Malaysia. Pertama adalah biayanya lebih terjangkau begitu guys ya, dengan biaya ataupun biaya siswa yang memang banyak sekali di Malaysia gitu guys. Bayangkan 12 juta rupiah dan kuliah gratis di Malaysia. Itu kan suatu kemudahan begitu guys ya, membuat kan banyak sekali bukan hanya rakyat Indonesia gitu guys ya, banyak sekali negara-negara lain anak-anak mudanya untuk mau berkuliah di Malaysia. Itu artinya luar biasa strategi yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Terbaik guys ya, dan berkualitas. Itu yang membuat banyak sekali rakyat Indonesia itu mau berkuliah di Malaysia dibanding dengan di Indonesia begitu, dengan biayanya pun kurang lebih malahan lebih murah juga di Malaysia, dan mendapatkan beasiswa lagi ya tentu milih di Malaysia begitu guys ya. Terbaik ya. Oke, yang next. mau kuliah S2 atau S3 gratis di Malaysia kayak gue dan gak wajib balik ke Indonesia, simak video ini sampai habis. Buat yang belum kenal, gue Shiva, gue awardee Malaysia International Scholarship. Jadi gue saat ini S2 di Malaysia gratis ditanggung kerajaan Malaysia. Nah, MIS atau MTCP ini akan buka di bulan Mei atau Juni ini. Ini udah Februari, jadi kalian masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan buat daftar. Apa aja yang harus disiapin? Langkah yang paling basic adalah kalian harus punya English certificate, either itu TOEFL atau IELTS. Jadi buat kalian yang belum punya, belajar dulu dari sekarang 1-2 bulan. Setelah lebaran kalian take testnya, dan di bulan April itu kalian udah dapet result testnya. Sambil nyiapin English test, kalian juga bisa siapin esai dan proposal penelitian. Ini yang akan dinilai.
Gak bisa bahasa Inggris, tapi bisa dapat beasiswa ke Malaysia. Hai guys, perkenalkan nih, aku A.A. Robi, mahasiswa semester 7 yang kebetulan lagi exchange di University Teknologi Mara, Malaysia. Nah, ngomongin kuliah di luar negeri nih, sebenarnya aku nggak pernah terbayang dalam hidup. Apalagi karena nggak bisa bahasa Inggris. Aku bener-bener pesimis mengubur mimpi ini guys. Tapi itu dulu ya, sebelum aku bener-bener belajar bahasa Inggris di semester 5. Ya, walaupun gak lancar-lancar banget, tapi yang penting bisa ngomong dan paham. Oh iya, karena selama aku kuliah di Malaysia ini pun aku banyak banget diuji guys, karena jurusan ataupun prodi yang aku dapatkan di sini berbeda 150 derajat dari prodi atau jurusan yang ada di Indonesia. Seperti yang pernah aku bilang, aku di Indonesia ilmu komunikasi, di sini dapat graphic design guys. Bener-bener awalnya itu aku hampir putus asa, tapi aku selalu ingat kata manjada wajada. Dan ya alhamdulillah aku bisa lalui itu semua dengan menghasilkan sebuah karya dan nilai memuaskan selama di Malaysia. Oh iya, buat kalian juga guys, bisa loh bermimpi seperti aku, tapi harus juga diiringi dengan usaha ya. Nah, gue lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, namanya beasiswa Malaysia International Scholarship. Sebenarnya teman-teman bisa cek info lengkapnya di website beasiswa.mohe.gov.my. Di website itu infonya udah lengkap banget. Setiap tahun seharusnya beasiswanya buka, cuman kayaknya tahun ini beasiswanya lagi nggak buka karena gue lihat di websitenya itu infonya masih yang tahun lalu. Untuk persyaratannya sendiri sebenarnya cukup simpel, tinggal submit dokumen persyaratan aja kayak paspor, sertifikat bahasa Inggris, ijazah, dan dokumen lainnya teman-teman bisa cek sendiri aja di websitenya. Tapi memang ada proposal penelitian dan esai yang harus disubmit. Jadi untuk esai dan proposal ini mandatory ya sifatnya. Proses pendaftarannya itu biasa dibuka 1 bulan dari akhir bulan April sampai akhir bulan Mei. Tahun ini aku nggak tahu ya buka atau diundur. Beasiswa ini tuh mengcover full tuition fee dan juga ada living allowance. Untuk fee visa dan travel fee itu nggak di cover ya teman-teman. Jadi kayak biaya pribadi. Prosesnya sendiri itu ada pendaftaran, terus nanti kalau berkas teman-teman lengkap dan esainya memenuhi kriteria siswa Malaysia International Scholarship, teman-teman berkesempatan untuk masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu wawancara. Dari wawancara itu tinggal pengumuman, jadi benar-benar prosesnya itu sebenarnya nggak ribet, cuman submit berkas sama wawancara. Untuk wawancaranya sendiri bukan tentang pribadi teman-teman kayak LPDP. LPDP itu kan ada beberapa versi wawancara. Nah kalau ini wawancaranya adalah presentasi proposal yang udah teman-teman bikin. Jadi nanti bikin materinya, terus habis itu ada panelis yang akan menilai presentasinya teman-teman. Tipsnya buat lolos gimana? Mungkin aku jabarin sedikit dulu, nanti bisa di-reveal di next feed kali ya. Pertama, saranku persiapin dulu sertifikat bahasa Inggris. Bisa TOEFL atau IELTS. Enaknya di MIS itu bisa pakai TOEFL ITP, TOEFL yang tanpa speaking dan writing. Dari segi biaya lebih murah dan juga keluarnya tuh lebih cepat. Kalau udah punya sertifikat bahasa Inggris, yang lainnya akan lebih mudah dan gampang karena teman-teman jadi bisa fokus nyiapin esai dan proposal lebih lama dan juga lebih dalam. Kedua, riset tentang beasiswa itu sebanyak-banyaknya. Yang aku sadari, salah satu kunci untuk dapetin beasiswa itu adalah menyesuaikan dokumen yang kita submit dengan aiming beasiswanya. Jadi setiap beasiswa itu punya tujuan yang berbeda. Contohnya LPDP. Kalau LPDP itu pengen tribute back to the community. Nah kalau MIS ini adalah supaya international students yang terpilih bisa contribute untuk risetnya Malaysia dan kasih temuan yang bisa bermanfaat untuk negaranya. Jadi proposal yang aku bikin itu ya tentang issues yang ada di Malaysia. Setelah pengumuman diterima beasiswanya dari UNIF-nya itu kita yang cari sendiri. Jadi bukan dari pihak beasiswanya. Kita apply sendiri ke public university yang sudah ditentukan oleh MIS. Kalau udah resmi diterima tinggal confirm aja ke pihak MIS-nya. Udah deh tinggal urus visa dan terbang ke Malaysia. Masya Allah. Gimana cuy? Keren kan Malaysia. Jadi buat lu yang bacot ngapain kuliah di Malaysia, lebih baik lu beli helm 2 biji, terus lu boncengan sana dengan mama gupron naik tongkang, biar ala-ala Titanic gitu. Beasiswanya nggak kaleng-kaleng cuy. Wah gila. Biaya kuliah gratis, biaya makan tempat tinggal. Lu pun ditanggung. Ubur-ubur ketimpa duren. Asik. Malaysia emang keren. Memang keren. Jadi buat kalian yang sudah kuliah di Malaysia, bersyukurlah. Gak semua orang bisa kuliah di Malaysia. Jaga adab, pakai pakaian yang sopan, jaga sholat, jaga mata, jaga hati, jaga dompet. Jangan boros. Kalau udah jadi master nanti baliklah ke tanah air. Bangunkan negara kita. Gua berharap sama lu semua. Gua nih SDM rendah. Gak bisa majuin negara kita. Yang gua tahu, sikit-sikit berak. Gua gak bisa kayak lu semua.
Bisa bahasa Inggris, gua hanya tahu bahasa semut dan cacing. Ubur-ubur dipijak Megatron. Terima kasih Mama Gupron. Nasiblah ada Mama Gupron. Aduh. Jadi gua bisa bahasa semut dan cacing. Oke lah, gua mau beli tonggas 3 kilo dulu. Ubur-ubur dimakan harimau. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, ya itu tadi apa ya, lumayan lucu guys ya, lumayan kelakar lah istilahnya konten dari konten ini guys ya, karena sangat menghibur juga tetapi penuh makna, penuh arti, penuh edukasi lah seperti itu guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya, komen saja di kolom komentar guys ya. Mungkin itu dulu video hari ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pengalaman, mendapatkan informasi istilahnya bagaimana mungkin nih yang nonton video ini adalah orang Indonesia begitu guys, yang baru lulus SMA atau sekolah, bolehlah jadinya mencari informasi tentang beasiswa di Malaysia. Artinya bisa memperbaiki istilahnya kualitas pendidikan di Malaysia begitu guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.